Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Mutia Novaska, mahasiswi Universitas Riau, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2020, kelas A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Sastra dan untuk berbagi informasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra, yakni Bapak Dr. Mangatur Sinaga M.Phum, dan saya juga berterima kasih kepada narasumber saya, yakni Saudari Yana Lisawarni. Untuk yang berasal dari Duri, tentu tidak asing lagi dengan nama Kelurahan Gajah Sakti. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul Kelurahan Gajah Sakti. Sebenarnya, apa sih kisah di balik Kelurahan Gajah Sakti? Bagaimana bentuk prasastinya? Penasaran? Simak terus videonya. Dan sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Asal-usul Kelurahan Gajah Sakti. Di balik nama Kelurahan Gajah Sakti, ada kisah tragis yang telah terjadi. Menurut informasi, cerita ini terjadi sekitar tahun 1976. Sudah sangat lama ya, bahkan saya belum lahir. Namun, pada tulisan yang berada di dekat dinding prasasti Sumur Gajah itu tertulis 1972. Cerita ini bermula dari seorang pemuda yang bernama Sakti. Siapakah pemuda yang bernama Sakti ini? Sakti merupakan seorang perantau dari Sumatera Barat yang sengaja merantau ke Duri. Ketika tinggal di Duri, ia berprofesi sebagai pedagang daging di salah satu pasar di daerah Duri. Jadi, pada suatu hari, seekor gajah liar kembali memasuki kawasan perkampungan di Jalan Jawa. Menurut informasi yang saya dapatkan dari narasumber, ini bukan pertama kalinya gajah itu masuk permukiman warga. Hal ini bisa terjadi karena mungkin dulu daerah Jalan Jawa masih dipenuhi pepohonan ataupun hutan. Sangat berbeda dengan sekarang yang sudah dipenuhi dengan rumah-rumah dan bangunan lainnya. Orang-orang berkumpul di lapangan Jalan Jawa untuk melihat gajah tersebut, termasuk seorang pedagang daging bernama Sakti. Namun, tidak hanya melihat, dia juga mengganggu gajah itu. Dan ini bukan yang pertama kalinya dia melakukan hal tersebut. Dia menyodorkan bawang dan menantang gajah itu dengan menggunakan bahasa Minang. Entah apa yang ada di pikiran gajah itu, mungkin dia merasa terancam atau sebagainya. Akhirnya, gajah itu mengejar Sakti dan menginjak-injak tubuhnya hingga tewas. Konon katanya, jasadnya tetap berada di tempat itu, sehingga terbentuklah sumur yang sekarang menjadi prasasti dari kejadian tersebut, yang diberi nama Prasasti Sumur Gajah. Menurut informasi yang saya dapatkan dari narasumber, sebelum diperbaiki seperti sekarang, sumur ini memiliki bentuk yang sama seperti sumur pada umumnya. Sumur ini hanya dialas terpal berwarna hitam, airnya sangat banyak, bahkan mata air dari sumur itu bisa terlihat. Dan fakta menarik lainnya adalah bahwa air yang berada di sumur ini tidak pernah habis meskipun sedang dilanda musim kemarau. Dahulu, sumur ini dipergunakan airnya untuk mencuci, mandi, bahkan dikonsumsi sebagai air minum karena air dari sumur ini sangat bersih. Sekarang, sumur ini lebih difungsikan sebagai prasasti untuk mengenang cerita Gajah Sakti. Dan menurut keterangan dari narasumber, masih ada yang mengambil air dari sumur ini, namun sudah sangat jarang. Bahkan, mengambilnya di musim tertentu
seperti pada saat musim kemarau. Prasasti Sumur Gajah ini terdapat di Jalan Jawa, Gang Sumur Gajah, yang pastinya berada di daerah Duri. Bentuk dari sumur ini pada saat sekarang yaitu di keramik dengan warna biru tua, berbentuk persegi yang di sebelahnya terdapat patung gajah. Sumur ini juga dikelilingi oleh pagar stainless. Prasasti ini berderetan dengan rumah-rumah warga. Nama kelurahan ini pun diambil dari kisah Gajah dan Sakti yang akhirnya menjadi Kelurahan Gajah Sakti. Itulah tadi asal-usul dari Kelurahan Gajah Sakti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi untuk kita semua. Jadi, bagi yang berkesempatan datang ke Duri, sempatkanlah waktu untuk melihat prasasti ini. Dan bagi yang sudah tinggal di Duri, namun baru mengetahui kisah ini adalah kesempatan kalian untuk melihat secara langsung prasasti Sumur Gajah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita tidak boleh sombong dan tidak boleh takabur. Kita hidup berdampingan dengan makhluk lainnya dan akan terasa lebih damai jika kita menjalaninya dengan rukun. Kita sebagai generasi muda sebaiknya mengetahui kisah-kisah asal daerah kita dan ikut menjaga sejarah serta prasastinya, agar sejarah dan prasasti-prasastinya tetap terjaga dan tidak punah. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya Mutia Novaska, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.